Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma iftah lana abwabal 'ilmi wal ma'rifah. Subhanakallahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. قال الله تعالى في كتابه الكريم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الشريف Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala man yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fid din. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah hafizakumullahu wa ra'akum. Alhamdulillah kita sudah bertemu kembali ya. Kita bertemu kembali dalam kajian kitab Al-Fiqhul Manhaji ala madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa radhiya anhu. Dan kita insya Allah yang mengadakan kajian kitab ini tiap Rabu malam ya. Tiap Rabu malam, dan sudah berjalan beberapa pertemuan. Hanya saja di pekan lalu kita libur karena kondisi saya yang kurang sehat ya. Namun insya Allah biiznillah wa bi'aunillah wa bitaufiqillah insya Allah kita akan terus yang mengadakan kajian ini sampai kita tamatkan kitab ini yang tentu memerlukan waktu, memakan waktu cukup lama ya. Karena itu semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita pertolongan, memberikan kita taufik sehingga kita bisa mengkhatamkan kitab ini dan memahami apa yang terkandung di dalamnya. Kemudian ikhwafillah hafizakumullah wa ra'akum, kitab atau kajian kitab kita ini insya Allah rekamannya nanti akan saya bagikan di channel YouTube ya. Namun itu bagi yang mungkin ada uzur sehingga tidak bisa hadir secara live saat ini ya. Adapun yang asal, yang pokok adalah kehadiran secara live ya. Dan ya semoga antum yang meluangkan waktu hadir secara live ini yang mendapatkan tambahan keutamaan, tambahan karunia, tambahan pahala, tambahan kebaikan, dan tambahan ilmu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Karena antum sudah berupaya untuk hadir di majelis ilmu meskipun secara online ya, dan meluangkan waktu yang tentu berarti mengambil waktu antum yang lain ya. Dan ini adalah satu usaha, satu bagian dari kesungguhan dalam aktivitas thalabul ilmi syar'i. Dan bagi yang memiliki uzur, semoga tetap mendapatkan kebaikan dengan bisa menyimak rekamannya via YouTube. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya dulu apakah suara saya terdengar dengan jelas?
Jelas Ustaz. Alhamdulillah jelas. Jelas. Baik, baik. Alhamdulillah. Terakhir kita atau sebelum ini kita membahas tentang irtibat ya, hubungan antara fikih Islam dengan akidah. Nah ini irtibatul fiqhi bil aqidatil islamiyah. Dan dari sana kita sudah ketahui bahwa banyak sekali ayat-ayat Al-Quran Al-Karim yang menghubungkan ketika menjelaskan tentang ahkam, menghubungkan dengan akidah, dengan keimanan dan semisalnya. Dan itu menunjukkan hubungan yang sangat erat antara akidah Islam dengan fikih Islam. Dan prinsipnya adalah seseorang taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, seseorang menjalankan berbagai hukum-hukum syariat dari berbagai aspeknya, itu dilandasi oleh keimanan dan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi landasan keimanan, ya, kekokohan keimanan itulah yang mendorong mereka untuk dengan rela hati ya, menjalankan berbagai ketaatan. Dan di pertemuan yang lalu saya juga sedikit menyinggung tentang jika kita ingin melahirkan ya, orang yang taat, sebenar-benarnya taat, atau orang yang benar-benar tunduk patuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kesadaran yang sebenar-benarnya, sebagaimana yang terjadi pada generasi sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ya. Dan dalam lintasan sejarah kita juga ketahui ikhwah fillah hafizakumullah bahwa menjelang akhir kehidupan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bangsa Arab ya, di Jazirah Arab itu seluruhnya masuk Islam. Jadi di akhir-akhir kehidupan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bangsa Arab di Jazirah Arab itu semuanya masuk Islam. Namun tidak lama sepeninggal Nabi Shallallahu alaihi wasallam, di masa Abu Bakar radhiyallahu anhu majma'in, banyak atau kebanyakan mereka kemudian keluar dari Islam, murtad. Dan ada 3 negeri yang saat itu tidak tertimpa bencana ini, yaitu Makkah, yang itu adalah titik awal dakwah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan asal dari kalangan muhajirin. Kemudian yang kedua Madinah, kota Nabi, di mana muhajirin dan ansar di sana bahu-membahu membangun masyarakat Islam. Dan satu lagi Taif, karena ini adalah kota yang didoakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, mengapa terutama 2 kota ini Makkah dan Madinah tidak mengalami goncangan tadi gitu, padahal goncangan itu sangat-sangat kuat ya. Karena wafatnya Nabi, salah satu faktornya adalah karena wafatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, mengapa mereka tidak mengalami goncangan itu gitu? Dan secara umum juga mengapa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu begitu kokoh di dalam keimanan mereka, begitu kokoh dalam ketaatan mereka. Padahal mereka mengalami berbagai goncangan, berbagai cobaan ya. Kalangan muhajirin mengalami berbagai penindasan, siksaan, cemoohan di Makkah. Kemudian mereka ketika hijrah ke Madinah dengan mengorbankan banyak hal, kemudian juga diperintahkan kemudian untuk berperang dalam sekian peperangan ya, baik bersama Nabi atau mereka diutus oleh Nabi dalam bentuk ekspedisi-ekspedisi perang. Nah, mengapa mereka begitu kokoh dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya? Nah, hal ini ada disinggung oleh Aisyah radhiyallahu anha ya, dalam salah satu riwayat yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan bahwa ayat-ayat yang pertama kali turun itu adalah surah-surah ya, surah-surah pendek yang menyebutkan tentang surga dan neraka, yang menyebutkan tentang kehidupan akhirat. Dan ketika orang-orang sudah kokoh di dalam Islam, baru kemudian turun ayat-ayat yang membahas tentang halal dan haram. Dan ini ada hikmahnya tersendiri ya.
hikmah turunnya Al-Quran dalam bentuk semacam itu. Nah, Aisyah radhiyallahu anha katakan, walau nazala awwala syai'in la tashrabul khamra. Seandainya saja ayat yang pertama kali turun langsung, belum apa-apa langsung memerintahkan, janganlah kalian minum khamar, padahal saat itu bangsa Arab senang minum khamar, mereka akan berkata, orang-orang Arab akan berkata, la nada'ul khamra abadan. Kami tidak akan pernah meninggalkan khamar selama-lamanya. Kami tidak akan meninggalkan khamar selama-lamanya. Seandainya ayat yang pertama kali turun, kata beliau, janganlah kalian berzina, maka mereka akan mengatakan kami tidak akan pernah berzina, tidak akan pernah meninggalkan zina selama-lamanya. Mengapa? Karena itu kebiasaan mereka, itu hal yang sesuai dengan syahwat dan keinginan mereka. Itu menjadi, terutama khamr, ya, menjadi tradisi mereka. Nah, lalu ya ini menunjukkan bahwa untuk membentuk muslim yang baik, muslim yang paripurna, sebagaimana generasi sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, meskipun tentu kualitas akan tetap jauh ya, karena murabbi para sahabat itu Rasul secara langsung gitu. Tapi kita bisa meneladani mereka dengan cara bagaimana? Ya dengan cara tadi bahwa orang yang baru hijrah misalnya, termasuk juga orang yang baru masuk Islam, maka mereka harus dikokohkan keimanannya dulu. Dan kemarin itu saya sampaikan bahwa mereka harus dibangun visi kehidupan yang baru, di mana mereka sadar sesadar-sadarnya bahwa kehidupan dunia ini bukan kehidupan satu-satunya. Sadar sesadar-sadarnya, bukan sekadar tahu, tapi sadar sesadar-sadarnya bahwa kehidupan dunia ini bukan kehidupan satu-satunya, dan bahwa kehidupan dunia ini adalah mazra'ah, ya, mazra'atul akhirah. Ini ladang untuk akhirat. Artinya kita beramal di sini dan nanti di akhirat kita memetik hasilnya. Kalau kita dominan melakukan amal kejahatan wal'iyadzubillah, maka ada ancaman neraka dari Allah tabaraka wa taala. Sebaliknya jika kita banyak melakukan amal ketaatan dengan ikhlas, maka Allah janjikan kepada kita surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi visi kehidupan ini yang harus dibangun dulu. Kemudian kesadaran akan tugas seorang manusia di muka bumi, bahwa mereka itu adalah Abdullah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas mereka adalah menghamba kepada Allah. Tugas mereka adalah taat kepada Allah. Nah, kalau visi kehidupan ini kokoh pada mereka, kalau cara pandang ini menjadi cara pandang mereka secara alami pada mereka, ya sudah menyatu pada diri mereka, maka mereka akan siap untuk menerima perintah apapun. Mereka sudah siap secara psikologis, mereka sudah siap secara mental untuk menerima perintah dan larangan. Dan dengan keadaan seperti inilah, dengan mudah mereka katakan sam'an wa ta'atan. Kami dengar dan kami taat. Dan hal ini tadi dijelaskan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Baik, ini sedikit mengulang pelajaran kita sebelumnya dan memberi penekanan-penekanan ya. Nah, sekarang kita lanjut pada pembahasan berikutnya, masih di madkhal ya, masih belum bahkan toharoh kita, yaitu syumul ya, komprehensivitas, kekomprehensifan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifun Asy-Syaikh Mustafa Sa'id Al-Khin, Asy-Syaikh Mustafa Dib Al-Bugha, Asy-Syaikh Ali Asy-Syarbaji. Rahimallahu man mata minhum wa hafiza man baqiya. Wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharaini amin. Syumulul fiqhil islami likulli ma yahtaju ilaihin nas. Komprehensifnya, lengkapnya fikih Islam untuk semua hal yang dibutuhkan oleh manusia. Untuk semua hal yang dibutuhkan oleh manusia. La syakka, tidak ragu lagi, jelas
anna hayatal insani, bahwa kehidupan manusia muta'addidatul jawanib. Ada berbagai sisi, ada berbagai aspek kehidupan. Wa anna sa'adatal insan, dan bahwa kebahagiaan seorang manusia taqtadi ri'ayata hadhil jawanibi kulliha bitanzimi wat tasyri'. Meniscayakan diperhatikannya semua sisi ini dengan adanya pengaturan dan pensyariatan yang memberikan kebaikan kepada manusia. Dan ini jelas ya, ikhwafillah hafizakumullah, bahwa sisi kehidupan kita itu banyak ya. Ada ya, misalnya kita bangun pagi gitu, kemudian kita sholat subuh misalnya, maka itu ibadah. Kemudian setelah itu kita makan, ya di situ ada kebutuhan pribadi kita ya, dan di sana juga berarti ada kaitan dengan bagaimana cara kita dapat makanan itu ya. Kemudian setelah itu mungkin ada yang pergi ke kantor, di sana dia bekerja, di sana dia berhubungan dengan manusia, mungkin dia bertransaksi di pasar, di tokonya dan segala macam. Kemudian dia mungkin pada suatu waktu uh, bertikai dengan seseorang, kemudian dia ingin ada penyelesaian atas pertikaiannya itu dan seterusnya. Termasuk seperti hari ini misalnya ada pemilihan pemimpin ya untuk negeri kita dan seterusnya. Semua sisi-sisi itu menghiasi atau ada di tengah-tengah kehidupan kita. Dan itu sesuatu yang sangat-sangat jelas ya. Sesuatu yang sangat-sangat jelas. Walamma kana al-fiqhul islami huwa ibaratun 'anil ahkam allati syara'aha Allahu li'ibadihi. Dan ya fikih Islam itu adalah ungkapan untuk atau tentang hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah ya kepada hamba-hambanya. Ya, jadi fikih Islam itu adalah ahkam syariat gitu, yang ditetapkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk kita, untuk hamba-hambanya, untuk para mukallaf. Dan itu riayatan limasalihihim wa dar'an lil mafasidi anhum. Untuk memperhatikan, menjaga, mewujudkan kemaslahatan mereka, kemaslahatan kita manusia, dan untuk menghindarkan kita dari mafsadat. Jadi Allah tabaraka wa taala tidak menciptakan manusia untuk kebutuhan Allah. Allah ghaniyun 'anil alamin. Allah tidak perlu sama sekali dari semua makhluknya. Allah tidak perlu apa-apa dari semua makhluknya. Seandainya semua makhluknya taat, itu tidak menambah sedikit pun kekuasaan Allah. Seandainya semua makhluknya maksiat, ingkar, sama sekali tidak mengurangi kekuasaan Allah. Allah tidak butuh makhluknya sama sekali. Tapi Allah tabaraka wa ta'ala dengan kehendak dan kekuasaannya menciptakan kita. Kemudian memberikan seperangkat aturan kepada kita untuk kebaikan kita. Sepenuhnya untuk kebaikan kita. Dan kebaikan itu ya jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Mendapatkan berbagai kemaslahatan dan menghindari berbagai keburukan, berbagai kerusakan. Dan fikih Islam ya tadi tujuannya adalah untuk itu gitu. Untuk memberikan kemaslahatan kepada kita dan menghindarkan kita dari berbagai mafsadat. Nah, karena itu jaa hadzal fiqhul islami mulimman bikulli hadhil jawanibi wa munazziman bi ahkamihi jami'a ma yahtajuhun nas. Karena itu fikih Islam datang mengatur ya semua sisi kehidupan ini. Datang mengatur, memperhatikan semua sisi kehidupan kita tadi. Dan menetapkan seperangkat aturan dengan hukum-hukumnya untuk semua yang dibutuhkan oleh manusia. Untuk semua yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi fikih Islam karena dia adalah hukum ya, jadi
yang disyariatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan karena kehidupan kita itu dari berbagai sisi, maka fikih Islam itu juga memperhatikan semua sisi itu ya. Dan ini sebenarnya sekaligus apa bantahan gitu ya, secara tidak langsung kepada orang-orang ya kepada muslim secara khusus, dan juga kepada semua manusia ya secara umum, em, yang terpengaruh paham sekuler yang mengira bahwa agama itu hanya mengatur urusan peribadatan saja. Atau ya agama itu kalau di Kristen agama itu cuma di gereja. Yang kemudian mereka paksakan di Islam dan mereka katakan agama itu cuma di masjid gitu. Jangan bicara agama di luar itu. Dan jangan sama sekali jangan pernah berpikir bahwa agama boleh mengatur kehidupan. Agama itu urusannya di masjid saja. Agama itu urusannya sholat dan puasa saja. Tidak boleh mengatur pasar, tidak boleh mengatur cara pakaian, tidak boleh mengatur apa namanya kehidupan sosial politik kita segala macam. Ini paham sekuler, paham yang fasluddin anil hayah, paham yang memisahkan agama dari kehidupan. Dan ini lahir dari barat karena cacatnya sejarah mereka. Ya karena kita tahu ya ikhwah fillah hafizakumullah, Nasrani itu kan diutak-atik oleh para pembesar mereka ya, sehingga tidak jelas lagi mana yang wahyu, mana yang hasil utak-atik manusia itu gitu. Kemudian itu uh, ketika gerejawan berkuasa di Eropa, mereka kemudian paksakan itu diindoktrinasi kepada bangsa Eropa, yang kemudian membuat bangsa Eropa mengalami masa kegelapan setelah sebelumnya mereka ya boleh dikatakan cemerlang ya dengan peradaban Yunani itu secara pemikiran, dan juga Romawi awal-awal secara militer gitu. Tapi kemudian setelah dikuasai karangan gerejawan, Eropa jatuh parah. Yang oleh sebagian orang dianggap ini sejarah dunia, padahal tidak ya. Karena ketika kejatuhan Eropa itu, umat Islam sedang jaya-jayanya, sedang masa keemasannya. Sayangnya karena saat ini mereka yang dominan akhirnya dipikir peradaban dunia sama gitu. Nah, kemudian ya sebagaimana kita ketahui, mereka mengalami masa pencerahan baru, dan kemudian dengan cara meninggalkan agama, dan ya dalam satu titik berhasil gitu, dalam satu bagian ya paling tidak gitu, berhasil mereka. Nah, mereka kemudian memaksakan keberhasilan mereka itu kepada peradaban lain, kepada umat Islam. Padahal sejarahnya beda. Sejarah umat Islam dengan sejarah mereka itu beda. Sayangnya juga banyak muslim saat ini yang tidak paham itu sama sekali. Mereka pikir sama gitu. Jadi kalau kita mau maju, kalau sains dan teknologi kita mau seperti barat, maka kita harus tinggalkan agama. Kalaupun mau religius, religiusnya di masjid saja. Boleh bicara agama di masjid, tapi di luar masjid jangan bicara agama. Boleh Anda percaya bahwa secara doktrin manusia ini dari Adam, tapi menurut sains manusia bukan dari Adam, gitu. Dan seterusnya. Dan ya cara berpikir ini jelas cara berpikir yang rusak dan salah memahami sejarah umatnya sendiri, sejarah umat Islam. Dan juga salah memahami hubungan antara agama dengan kehidupan dunia, karena Islam dan umat Islam tidak pernah mengalami masalah sebagaimana Barat ketika kalangan agamawannya memimpin, menyebabkan umat Islam menyebabkan Barat menjadi jatuh gitu, dalam jurang kenistaan ya, dalam jurang yang begitu dalam gitu. Umat Islam tidak pernah mengalami itu dan tidak punya sejarah itu. Nah, sayangnya dipaksakan gitu. Akhirnya lahirlah tadi. Nah, di sini perlu kita jelaskan kembali bahwa Islam tidak bisa dipahami sebagaimana paham sekuler itu gitu. Dan Islam ini mengatur seluruh sisi kehidupan, mengatur semua bagian aspek kehidupan kita, dan tidak boleh ada satupun yang lepas dari ajaran Islam. Tidak boleh ada satupun yang lepas dari ajaran Islam.
Makanya di sini dikatakan jaa hadzal fiqhul islami mulimman bi kulli hadzal jawanib munazziman bi ahkamihi jami'a ma yahtajuhun nas. Ya. Wa ilaika bayanu dzalik. Dan berikut penjelasannya. Lau nazarna ila kutubil fiqhi allati tatadammanul ahkam asy-syar'iyyata al-mustamaddah. Lau nazarna, jika kita memandang, jika kita mengamati, jika kita meneliti, jika kita melihat ila kutubil fiqhi, pada kitab-kitab fikih karya para ulama kita, allati tatadammanul ahkam asy-syar'iyyah, yang mengandung hukum-hukum syariat al-mustamaddah, yang berasal dari min kitabillahi wa sunnati rasulihi wa ijma'i ulama'il muslimin wa jitihadatihim, dari kitabullah Al-Quran, dari sunnah Rasul, dari ijma'nya ulama kaum muslimin, dan dari ijtihadnya mereka, lawajadnaha, kita akan mendapatkan yaitu kitab-kitab itu, kitab-kitab fikih itu, tanqasimu ila sab'i zumar, terbagi menjadi 7 kelompok atau 7 kategori. Pertama saya beri catatan dulu ya. Penetapan kategorinya jadi 7 ini ijtihadi ya. Jangan terjebak dengan angka ya. Jangan terjebak dengan ya angka gitu. Karena misalnya di kalangan ulama klasik cukup masyhur pembagian fikih menjadi 4 bagian. Makanya sering mereka sebut rubu' gitu. Ada rubu' ibadat, ada rubu' muamalat gitu. Jadi ada yang bagi jadi 4. Dan mungkin bisa juga dibagi menjadi belasan, bisa jadi ya. Dan itu hanya masalah penetapan nomor kategori saja ya. Tapi intinya adalah bahwa semua sisi kehidupan kita. Nah, menurut para penulis fikih manhaji ya, sisi kehidupan kita itu terbagi 7 gitu. Baik, mudah-mudahan cukup jelas ya. Jadi jangan terjebak dengan 7-nya ya. Tapi fokusnya pada semuanya, semua sisi kehidupan kita. Ya. Wa tusyakkilu bimajmu'iha al-qanun al-'amma li hayatin nas afradan wa mujtama'atin. Dan mengatur ya, membentuk dengan keseluruhan dari apa yang termaktub di dalam kitab-kitab fikih tadi, al-qanun al-'am, undang-undang umum, aturan umum, aturan umum untuk kehidupan manusia, baik afrad, baik secara individual maupun masyarakat, mujtama'at. Baik. Nah, di sini kemudian disebutkan 7 tadi ya. Az-zumratul ula, kelompok pertama atau kategori 1, kategori pertama, al-ahkamu al-muta'alliqatu bi'ibadatillah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah. Ibadah mahdhah. Ibadah ansih. Sepenuhnya ibadah gitu. Maksudnya aktivitas ini kita lakukan, tujuan utamanya dan alasan utamanya ya adalah sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah. Penghambaan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Hubungan kita secara langsung dengan Allah tabaraka wa taala sebagai Rabb kita. Nah, di sini dicontohkan min wudu'in wa salatin wa siyam wa zakah wa hajjin wa ghairi dzalik. Baik wudu, salat, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Toharah gitu misalnya, izalatun najasah, mandi, umrah juga yang berkaitan dengan haji, ya, i'tikaf, sedekah sunnah dan lain-lain. Nah, ini adalah ibadah. Wa tusamma hadhil ahkama al-ibadati. Dan dinamakan hukum-hukum ini dengan hukum-hukum dengan ibadat. Istilahnya ibadat, ya, ibadah. Atau sering kita sebut dengan istilah ibadah mahdhah tadi. Ibadah mahdhah. Jadi kalau apa yang dimaksud ibadah mahdhah dan apa bedanya ibadah mahdhah dengan ibadah ghairu mahdhah? Ibadah mahdhah itu dia ya secara fikih dia ibadah gitu. Artinya yang dituju adalah hubungan dengan Allah tabaraka wa taala sebagai bentuk penghambaan kita kepadanya. Nah, sedangkan ibadah ghairu mahdhah itu sebenarnya ya bukan ibadah.
bukan ibadah tapi orang melakukannya karena Allah, maka terhitung sebagai bentuk ketaatan dan penghambaan kepada Allah. Ya, misalnya bekerja, menikah dan seterusnya. Itu bisa terhitung sebagai ibadah, tapi bukan dalam arti kelompok yang pertama ini. Ibadah dalam makna umumnya. Jika seseorang melakukan aktivitas-aktivitas itu untuk mendapatkan ridho Allah. Nah, itu ibadah ghairu mahdoh. Baik, yang kedua, az-zumratus tsaniyah, yang kedua, al-ahkamul muta'alliqatu bil usrah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan keluarga. Nah, ini juga diatur di dalam agama kita. Sangat terperinci, sangat terperinci. Min zawaj, min zawajin wa talaqin wa nasab wa radha' wa nafaqah wa irth wa ghairiha. Baik berupa pernikahan, tolak, perceraian, nasab, soal penentuan nasab ya, keturunan gitu. Persusuan, radha', nafkah, pewarisan, wa ghairiha dan lain-lain. Ini dibahas oleh para fuqaha kita secara terperinci ya. Dibahas secara terperinci. Dan nanti juga berkaitan di dalamnya ini ada persoalan mahram. Siapa yang jadi mahram kita? Siapa keluarga kita yang menjadi ahli waris kita dan segala macam. Siapa yang wajib menafkahi siapa gitu. Nah, semuanya diatur di dalam agama kita. Semuanya diatur. Wa tusamma hadzal ahkama al-ahwal asy-syakhsiyah. Dan hukum-hukum ini disebut dengan al-ahwal asy-syakhsiyah. Ini istilah yang populer di zaman sekarang ya. Makanya banyak sekali kampus-kampus Islam itu ada jurusan al-ahwal asy-syakhsiyah terutama di negeri kita ya. Ya, hukum seputar keluarga gitu. Hukum seputar keluarga. Baik. Az-zumratus tsalisah, kategori yang ketiga, kelompok yang ketiga, al-ahkamul muta'alliqatu bi af'alin nasi wa muamalati ba'dihim ba'dha. Hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan muamalah antar mereka, muamalah antar manusia. Min syira wa rahan wa ijaratin wa da'awi wa bayyinat wa qada wa ghairi dzalik. Nah, beliau di sini gabungkan dua bagian sebenarnya ya. Berupa apa namanya, syira ya, jual beli gitu. Rahan ini gadai, ijarah akad sewa menyewa, baik sewa jasa maupun sewa barang ya. Da'awi tuntutan, bayinat pembuktian, qada peradilan. Ini ahkam qada sebenarnya. Bisa dipisah sebenarnya dua hal ini ya. Jadi satu berkaitan dengan transaksi antar manusia, ya jual beli, rahan, ijarah dan segala macam. Dan di sana dimasukkan juga pembahasan tentang riba dan segala macam. Nah, itu disebut muamalah. Sedangkan persoalan perselisihan di peradilan, ya, pembuktian, hukum-hukum seputar peradilannya dan segala macam itu ya bisa dimasukkan dalam kategori terpisah, yaitu persoalan qada, ya persoalan peradilan. Hanya saja di sini beliau gabungkan. Beliau gabungkan. Wa tusamma hadzal ahkam, kata mereka, dan hukum-hukum ini dinamakan muamalat. Dinamakan muamalat. Az-zumratus salisah. Dan perlu difahami tadi masalah kategorisasi, masalah pembuatan kategori ini hanya masalah pilihan ya dan ijtihad. Karena prinsip utamanya adalah bahwa Islam dan fikih Islam itu mengatur semua sisi kehidupan kita. Lanjut. Az-zumratur rabi'ah. Kategori atau kelompok yang keempat. Al-ahkamul muta'alliqatu biwajibatil hakim. Hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban penguasa. Hakim itu penguasa. Min iqamatil adli wa daf'iz zulm. Berupa mewujudkan keadilan dan menghilangkan kezaliman. Wa tanfidhil ahkam, dan menerapkan hukum. Dan tentu hukum syariat ya. Wa wajibatil mahkum, serta kewajiban rakyat yang ya rakyat ya. Min ta'atin fi ghairi ma'siyah wa ghairi dzalika, berupa ketaatan selama bukan dalam kemaksiatan dan ghairi dzalika, dan selainnya.
Dan ini pembahasannya panjang lebar juga ya. Nanti setelah saya sebutkan tujuh-tujuhnya akan saya singgung sedikit lagi ya pembahasan tentang ini ya beberapa sisi yang perlu diketahui juga. Baik, kita baca dulu. Wa tusamma hadzil ahkam al-ahkama as-sultaniyah au as-siyasata syar'iyyah. Dan hukum-hukum ini disebut dengan ahkam sultaniyah. Ini kitab karya ulama klasik ya, di antaranya ditulis oleh Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i, sangat terkenal Al-Ahkam As-Sultaniyah, atau juga As-Siyasah Asy-Syar'iyyah. Ini juga banyak ditulis oleh para ulama. As-Siyasah Asy-Syar'iyyah. Hukum seputar politik dan kenegaraan. Hukum seputar politik dan kenegaraan. Diatur dalam agama kita. Diatur dalam agama kita. Az-Zumratul Khamisah. Kategori yang kelima, kelompok yang kelima, al-ahkamul muta'alliqatu bi'iqabil mujrimin wa hifzil amni wan nizam. Hukum-hukum yang berkaitan dengan pemberian sanksi kepada pelaku kejahatan serta dan penjagaan keamanan dan aturan. Mislu contohnya uqubatil qatili wassariqi wasyaribil khamri wa ghairi dzalik. Misalnya adalah hukuman atau sanksi bagi pembunuh, pencuri, peminum khamar dan lain-lain. Wa tusamma hadzal ahkam al-uqubat. Dan hukum-hukum ini disebut dengan istilah uqubat, sanksi. Ya. Hukum-hukum yang berkaitan dengan sanksi di dalam Islam, sanksi dalam fikih Islam. Baik, jelas ya. Jadi ini juga ada kaitannya dengan qadha di sini ya, karena sanksi ini diberlakukan setelah melalui proses peradilan. Ya. Dan berkaitan juga dengan yang keempat ya, karena pembentukan peradilan, penetapan siapa qadhinya dan seterusnya itu mengikuti kebijakan dari hakim, dari penguasa. Baik, az-zumratus sadisah, kategori ke-6, kelompok ke-6. Al-ahkamul lati tunazzimu alaqatad dawlatil islamiyyati bid-duwalil ukhra min haitsul harbu was-silmu wa ghairu dzalik. Hukum-hukum yang mengatur hubungan negara Islam dengan negara-negara yang lain. Politik luar negeri, gitu. Politik luar negeri. Nah, dari sisi perang, perdamaian, dan seterusnya. Nah, ini juga diatur dalam fikih Islam. Waktu sama as-siyar, disebut dengan istilah siyar di sini. Ini dikaitkan juga ya, kalau di masa lalu ya memang pembicaraannya kebanyakan tentang jihad ya, tentang perang gitu, dan perdamaian, gencatan senjata dan segala macam. Nanti kita singgung lagi. Az-zumratus sabi'ah, kelompok yang ketujuh atau kategori yang ketujuh, dan ini yang terakhir mengikuti pembagian para penulis kitab Al-Fiqhul Manhaji. Yaitu al-ahkamul muta'alliqatu bil akhlaqi wal hishmah wal mahasin wal masawi wal ghairi dzalik. Hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak dan kesopanan, serta hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk dan semisalnya. Wa tusamma hadzal ahkam al-adab wal akhlaq. Dan hukum-hukum ini disebut dengan adab dan akhlak. Jadi sebenarnya akhlak selama itu berkaitan dengan amal zahir ya, selama itu berkaitan dengan amal zahir, masuknya ke dalam fikih juga. Jadi akhlak itu pun bisa dimasukkan ke dalam pembahasan fikih jika itu berkaitan dengan amal zahir. Kecuali jika itu berkaitan dengan amal batin ya, seperti ikhlas dan seterusnya. Nah, itu bukan wilayahnya fikih. Fikih tidak membahas keikhlasan ya. Fikih tidak membahas keikhlasan. Fikih tidak membahas seseorang melakukan amal itu karena Allah atau bukan. Tapi yang dilihat adalah amalnya itu sendiri, bentuk amalnya itu sendiri. Nah, adapun yang melihat sisi keikhlasan itu babnya bab tazkiyatun nafs atau tasawuf ya. Nah, namun dari sisi amal zahir maka adab dan akhlak itu bisa termasuk ke dalam kategori fikih
sebagaimana disebutkan oleh beliau di sini. Baik. Wa hakadha najidu annal fiqhal islamiyya syamilun bi ahkamihi likulli ma yahtaju ilaihil insan wa mulimmun bi jami'i marafiqi hayatil afradi wal mujtama'at. Dan demikian ini kita temukan bahwa fikih Islam ini lengkap, komprehensif hukum-hukumnya pada semua perkara yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya. Dan memperhatikan ya, semua sendi-sendi kehidupan manusia, baik individu maupun masyarakat. Baik, ini penjelasan beliau terkait dengan syumulul fiqhil islami ya, kekomprehensifan fikih Islam, dan ini benar ya. Hanya saja perlu difahami ikhwah fillah, hafizakumullah wa ra'akum, dan ini catatan penting bahwa yang pertama, saya tutup dulu ya videonya. Yang pertama, tidak semua pembahasan fikih itu berdasarkan nas ya. Jadi kalau antum bertanya semua 7 aspek tadi itu apakah dalam setiap perinciannya itu ada nas Al-Qur'an dan hadis Nabi? Jawabannya tidak semua. Yang paling terperinci yang terdapat nas di dalamnya adalah hukum ibadah ya. Hukum-hukum seputar ibadah. Ini sangat terperinci. Nah, dalam persoalan lain juga ada yang terperinci, misalnya ya dalam persoalan waris misalnya itu sangat rinci, bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an ya, sangat terperinci. Tapi ada juga yang tidak terperinci gitu. Tidak terperinci. Misalnya ya persoalan tadi politik gitu ya, siasah syariah, persoalan termasuk politik luar negeri, hubungan antar negara dan seterusnya. Nah, jadi tidak semuanya itu mansus ya, tidak semuanya itu ada nasnya dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Itu perlu difahami dulu supaya kita tidak terjebak karena menganggap bahwa fikih Islam itu mengatur semua aspek kehidupan, kemudian mencoba memaksakan bahwa setiap perkaranya itu ada nas-nas khusus yang membahasnya. Tidak begitu ya. Tidak begitu kita memahaminya. Tapi ya sebagiannya itu ya hasil mmm, ijtihad para ulama dengan dalil-dalil bisa jadi dari nas tapi dalil umum dari nas gitu. Misalnya nas mengatur bahwa penguasa itu harus berlaku adil. Adapun perincian bagaimana cara penguasa itu mewujudkan keadilan, maka itu tidak perlu disebutkan dalam nas, misalnya begitu. Atau bisa juga dengan dalil-dalil misalnya maslahah mursalah, kemudian istihsan, sadduz dzara'i' dan lain-lain. Untuk maslahah mursalah misalnya menurut ulama yang memakainya, contohnya misalnya di masa sahabat adalah pengumpulan Al-Qur'an dalam satu mushaf di masa Abu Bakar dan standarisasi mushaf di masa Utsman. Nah, ini kebijakan penguasa yang dilandasi oleh maslahah mursalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat gitu. Padahal tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Bahkan Abu Bakar kan awalnya ketika diberi masukan oleh Umar, Abu Bakar awalnya menolak gitu. Karena apa? Karena tidak dilakukan oleh Nabi. Namun setelah diberi masukan oleh Umar berkali-kali, akhirnya Abu Bakar bersedia menerima usulan tersebut. Itu menunjukkan bahwa memang tidak ada gitu. Itu tidak ada di masa Nabi, tidak ada nas dari Nabi. Nah, jadi bukan berarti semua perkaranya tadi harus ada nasnya gitu ya. Dan bagi orang yang mengira bahwa setiap perkara itu harus ada nasnya, itu berarti dia tidak paham fikih Islam. Dia tidak paham fikih Islam. Nah, kemudian yang kedua, yang perlu dipahami juga bahwa apa yang termaktub di kitab-kitab fikih klasik terutama misalnya yang berkaitan dengan 7 bagian ini ya. Ini sebagiannya itu sawabit, sebagiannya lagi mutaghayyirat. Ini perlu diberi catatan juga. Sebagiannya sawabit, sebagiannya itu tetap tidak akan pernah berubah. Karena dalil-dalilnya jelas dan tidak membuka ruang untuk ada perubahan. Ya. Jadi tidak bisa diutak-atik gitu, tidak bisa diubah-ubah.
Ya misalnya hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, sholat dan segala macam. Mmm, Kemudian berbagai hukum lain yang ketetapannya sudah ditegaskan di dalam nas gitu. Maka hal semacam ini sawabit, ya tidak boleh diubah, tidak boleh diganti. Misalnya, pezina itu kejahatan gitu, itu tidak boleh diganti. Zina itu kejahatan tidak boleh diganti. Dan haram melakukan zina dengan pengertian zina yang jelas, itu tidak boleh diganti. Kemudian hukuman bagi pelaku zina, bahwa yang muhsan itu dirajam, itu juga tidak boleh diganti. Tapi boleh tidak diterapkan pada kasus tertentu, tapi tidak boleh diganti hukumnya. Nah, ini dua hal yang berbeda ya. Mengganti hukum dengan yang lain, dengan tidak menerapkan hukum pada kondisi tertentu, itu dua hal yang berbeda. Yang ini sering tidak difahami oleh sebagian orang. Dan saya sudah berkali-kali menyampaikan itu bahwa tidak menerapkan satu hukum dengan mengubah hukum itu kepada hukum yang lain itu dua hal yang berbeda. Itu dua hal yang berbeda. Yang tidak boleh adalah mengganti hukumnya. Karena hukum rajam bagi pezina muhsan misalnya ini ijma' ulama. Kemudian cambuk bagi pezina ghairu muhsan ini bahkan nas di dalam Al-Qur'an. Nah, ada juga perkara-perkara yang sifatnya mutaghayyirat. Perkara-perkara yang itu bisa berubah mengikuti perubahan waktu, tempat dan keadaan sebagaimana disinggung misalnya oleh Imam Ibnul Qayyim ya. Dan dijelaskan juga oleh banyak ulama yang lain. Dan ini biasanya berkaitan dengan hukum-hukum yang ditetapkan oleh para fuqaha tanpa ada nas yang secara sharih membahas hal itu, tapi berdasarkan ijtihad mereka, memperhatikan apa yang ada di masa mereka, mereka kemudian mengeluarkan hukum yang berkaitan dengan itu gitu. Nah, ini termaktub juga di kitab-kitab fikih berkaitan dengan persoalan-persoalan yang kita sebutkan tadi. Nah, jika itu mutaghayyirat, maka tidak harus kita bawa juga di masa sekarang. Nah, maka tugas para fuqaha di masa sekarang, makanya di setiap masa itu perlu ada mujtahid ya. Karena jika tidak, tugas untuk memperhatikan perubahan uruf, perubahan realita, perubahan zaman, tempat dan seterusnya tidak ada gitu. Kalau tidak ada orang yang mampu melakukannya. Padahal itu kebutuhan. Makanya perlu ada mujtahid di setiap masa. Dan ya mereka lah yang kemudian memperhatikan apakah yang termaktub di kitab-kitab fikih terdahulu itu relevan masih dengan apa yang ada di masa sekarang. Kalau tidak relevan, maka mereka bisa saja mengubahnya. Maka mereka bisa saja berijtihad dengan ijtihad baru, kemudian melahirkan fikih baru dalam tema itu. Bisa saja dan itu tidak masalah. Selama itu tadi dalam perkara yang mutaghayyirat. Adapun kalau perkara sawabit yang diubah, maka ini tidak boleh sama sekali. Nah, di sini juga perlu ada orang-orang yang memang menguasai dengan sangat baik apa itu perkara sawabit dan apa itu perkara mutaghayyirat. Dan mereka menjadi penjaga gawang, mereka menjadi benteng agar fikih Islam ini tetap relevan dengan di masa sekarang dengan memperhatikan aspek mutaghayyiratnya, tapi juga sekaligus tidak jatuh pada kehancuran, kerusakan dan penyimpangan sebagaimana yang terjadi pada agama lain ketika diubahnya perkara-perkara yang sawabit. Nah, mereka yang bisa memilah, mereka yang bisa memperhatikan mana yang boleh berubah dari fikih klasik di masa sekarang dengan mana yang tidak boleh berubah. Karena itu ini tugas orang hidup, bukan tugas kitab. Kitab tidak bisa mengubah apa-apa. Kitab tidak bisa membaca realita di zaman sekarang. Yang bisa membacanya adalah para ahlinya, para ahli fikih. Nah, makanya diperlukan orang-orang itu di masa sekarang. Nah, jadi kembali perlu diperhatikan apa yang termaktub di turas, apa yang termaktub di kitab-kitab fikih klasik itu ada yang sawabit, ada yang mutaghayyirat. Yang sawabit tidak boleh diutak-atik. Sampai kapanpun. Sampai tahun ini, 1000 tahun lagi, kapanpun kita tidak tahu, itu ya sampai akhir zaman gitu ya, yang kita tidak tahu kapan itu tidak boleh berubah perkara-perkara sawabit tadi. Tapi ada juga perkara-perkara mutaghayyirat yang mungkin relevan dengan 1000 tahun lalu atau 500 tahun yang lalu, tapi sudah tidak relevan dengan kondisi di masa sekarang. Maka perlu ada pandangan-pandangan baru di masa sekarang sesuai dengan kondisi di masa sekarang. Yang mungkin 100 tahun lagi atau 200 tahun lagi bisa jadi ada perubahan lagi. Yang juga perlu kemudian dikaji kembali
oleh para ulama di masa itu nanti. Makanya harus terus ada para ulama yang mengerti persoalan ini di setiap masanya. Baik, ini mungkin ya ikhwah fillah hafizakumullah, yang bisa saya sampaikan. Kalau ada hal-hal nanti yang mau ditanyakan, silakan tuliskan di form yang sudah diinfokan ya. Kita sering menginfokan, kajian ini dan biasanya juga ada info di sana, form, eee, formulir pengisian pertanyaan ya. Nanti pertanyaan akan saya cek di sana dan saya tanggapi di pertemuan selanjutnya. Setelah ini kita akan membahas, tapi bukan malam ini ya, pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang perhatian fikih Islam pada aspek kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Mmm, Tidak bisa saya paksakan ini dibahas di malam ini karena perlu penjelasan yang agak lumayan menyita waktu ya. Setelah itu nanti kita belajar sumber-sumber fikih Islam, namun dibatasi pada 4 saja ya, yaitu dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama. Baik demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, silakan tuliskan di formulir yang sudah kita sediakan. Insya Allah akan saya jawab di pertemuan berikutnya. Dan semoga juga Allah tabaraka wa taala memberikan kita pertolongan, karunia, taufik dan keistiqomahan sehingga kita bisa, baik saya maupun antum semua bisa terus eee, mempelajari, membaca, mempelajari, mengambil berbagai hukum dan berbagai penjelasan dari kitab ini sampai kita menamatkannya nanti insyaallah. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.